Ya, selamat sore Bapak Ibu, berjumpa kembali ya dengan saya Dr. Buana, dipercaya lagi untuk memberikan satu materi kesehatan ya buat Bapak Ibu. Kita sharing saja, saya membawakan materi ini, semoga nanti ada manfaatnya buat Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang regenerasi sel ya, regenerasi sel ya. Barangkali ada yang baru mengetahui atau baru mengenal tentang regenerasi sel ya, tapi bagi member AFC tentu kata-kata ini bukan kata-kata baru lagi dan mungkin juga sebagian besar sudah pernah mengalami hal-hal yang terkait dengan manfaat yang didapatkan setelah mengkonsumsi beberapa produk yang dari AFC ini. Kita akan membahas lebih jauh peranan dari regenerasi sel ini sebatas mana dan manfaatnya buat kesehatan kita seperti apa sih gitu. Nah, apakah penyakit-penyakit yang diderita ataukah yang dialami saat ini apakah dengan dengan mengkonsumsi produk yang kita kenal ini apakah itu kan bisa membantu. Nah, kalau misalnya membantu dari sisi mananya dia berperanan gitu ya. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Saya izin share screen ya. Ya. Kita akan membahas tentang regenerasi sel ya. Jadi ya Bapak Ibu, tubuh kita itu terdiri dari sel ya. Tubuh kita itu tersusun dari ratusan ratusan jenis sel yang berbeda-beda ya. Dari sel-sel yang berbeda tersebut juga memiliki fungsi yang berbeda-beda juga dalam hubungannya dengan membentuk tubuh kita ya agar tetap dalam kondisi yang sehat gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ada ratusan jenis sel ya? Coba bayangkan misalnya jenisnya sel darah ya, sel darah aja sih ya. Contohnya adalah sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit ya, ada leukosit dan lain sebagainya. Itu pun sudah berapa jenis sel itu ya. Jadi satu jenis kelompok sel itu terdiri dari beberapa jenis sel itu ya. Demikian juga ada sel jantung, ada sel saraf ya, ada sel rambut, ada sel kulit dan lain sebagainya. Itulah kumpulan dari beberapa ratus jenis sel yang membentuk tubuh kita. Ini suatu keistimewaan tersendiri yang kita miliki ya. Nah, dari kumpulan-kumpulan sel itu kalau digabung-gabungkan ya seperti ya blok-blok bangunan kehidupan gitu. Jadi blok-blok yang membentuk kehidupan tubuh kita gitu ya. Jadi sama seperti Lego ya. Kalau Lego itu dengan berbagai macam bentuknya, warnanya, ya sifatnya begitu ya, mungkin kalau kita rangkai dia akan membentuk suatu bentuk yang kita inginkan gitu ya. Jadi ya seperti begitulah kalau manusia ya seperti kita ini ya, hewan mungkin seperti hewan pun mungkin akan berbeda juga ya sesuai dengan jenisnya. Ya, jadi tubuh kita ini suatu keistimewaan yang terbuat dari sekian jenis sel yang membentuk tubuh kita seperti yang saat ini dalam kondisi yang fisiologis ya. Oke. Nah, seadanya tubuh kita yang tadinya sehat ya yang kita miliki, tetapi dalam suatu waktu kita memiliki suatu penyakit lah misalnya ya, seperti yang gambar di sebelah kanan misalnya ada luka, ada borok ya seperti itu. Ya, ada luka akibat diabetes misalnya mengalami luka diabetes. Kemudian yang gambar yang sebelah kiri mungkin ya identik dengan saya mungkin gitu ya. Yang tadinya bagian kepala saya bagian belakang ya seperti itu sudah mengalami kerontokan rambut ya, sudah seperti area yang yang tidak banyak ditumbuhi rambut. Tapi tiba-tiba dia mengalami pertumbuhan yang demikian hebatnya gitu. Jadi area yang tadinya tidak banyak ditumbuhi rambut, kemudian tiba-tiba dia banyak tumbuh lagi rambut-rambutnya gitu. Ya, tentu ini karena ada sesuatu yang dia konsumsi gitu ya.
Kemudian luka diabetes yang demikian besar, yang demikian menganga, sampai kelihatan tulangnya begitu, mengkonsumsi sesuatu produk, tiba-tiba lukanya menutup kembali gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan proses yang seperti ini? Ya, tentunya inilah yang kita akan pelajari, bahwa ini adalah proses regenerasi. Ya, sama-sama seperti dalam kehidupan kita ya, kalau dalam satu keluarga kita ada neneknya, kakeknya yang sudah meninggal, akan digantikan oleh anaknya ya, dan anaknya ini akan digantikan lagi oleh cucunya, seperti itulah. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah mati, yang sudah tidak ada, atau sesuatu yang rusak, itu tergantikan oleh penggantinya yang baru gitu ya. Inilah yang kita sebut sebagai regenerasi ya. Nah, jadi regenerasi itu suatu proses pembentukan bagian tubuh yang hilang ya, yang melalui beberapa proses pertumbuhan dan morfogenesis yang berasal dari tudungnya ya. Jadi suatu pembentukan bagian tubuh yang hilang yang digantikan dengan proses pertumbuhan. Itulah pengertiannya ya. Nah, manusia sendiri itu memiliki kemampuan regenerasi sel ya, untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Ya, itulah keistimewaan, dan itu yang harus kita syukuri ya. Seperti bayangkan kalau misalnya regenerasi itu tidak terjadi pada tubuh kita, itu ya. Jadi yang sudah mulai ada kematian-kematian ya, semakin lama akan semakin rusak, akhirnya organ itu akan benar-benar mati dan tidak berfungsi ya. Nah, proses regenerasi sel yang efektif ini adalah dari masa embrio ya. Jadi masa embrio itu masa pada saat dia dalam kandungan lah gitu ya, dari prosesnya menjadi bayi. Itulah. Jadi perkembangannya yang demikian cepat. Jadi proses regenerasinya. Kenapa itu terjadi ya? Karena di sana ada cadangan-cadangan sel yang kita sebut nanti sebagai stem cell, itu yang bekerja sangat optimal sekali ya, sangat kerja keras itu untuk menghasilkan sel-sel yang baru, untuk membentuk satu organ yang diinginkan begitu. Nah, itulah sampai akhirnya dari pembuahan sel sperma menjadi sel telur sampai menjadi suatu bentuk suatu bentuk janin begitu ya. Itu hal yang sangat luar biasa ya. Nah, akan tetapi proses regenerasi ini dalam usia dewasa itu sudah semakin terbatas dan hanya terjadi pada jaringan tertentu saja. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ya, jadi pada saat dia masih dalam kandungan itu proses regenerasinya sangat cepat sekali. Ya, kemudian pada saat dia menjalani masa kehidupan di dalam dunia, dari masa kelahiran sampai usia ke 14 tahun itu akan terjadi satu proses regenerasi yang sangat cepat juga ya. Kita perhatikan biasanya kalau anak-anak yang setamat dari SD umur 12 begitu dan masuk ke usia SMP sampai umur 14-15 itu pertumbuhannya pasti akan cepat sekali juga. Nah, akan mulai stagnan pada saat dia memulai sekolah di SMA. Nah, itulah dikatakan bahwa yang kita pelajari bahwa stem cell yang kita miliki di dalam tubuh itu sudah mulai non aktif pada umur 18-20 tahun. Jadi tidak lagi terjadi pertumbuhan yang demikian progresif ya. Jadi seperti tinggi badan misalnya ya, ataukah perpanjangan lengan misalnya ya, dan lain sebagainya lah. Itu menandakan bahwa proses regenerasi itu terbatas setelah kita menginjak pada usia dewasa pada organ-organ tertentu ya. Nah, ada dua mekanisme primer ya dalam proses regenerasi ini. Yang pertama disebut sebagai regenerasi morfalaksis namanya ya. Tapi ini mohon maaf saya memang harus menyampaikan ini ya. Tetapi pengertiannya adalah ini adalah suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa atau jaringan lama. Jadi pengertiannya begini. Kalau seandainya ada satu organ yang mengalami kerusakan ya, kemudian masih ada sisa pada organ tersebut ya, pada jaringan tersebut. Jaringan itulah yang akan melakukan regenerasi ya. Misal ini ada jaringan luka ya, jaringan luka. Tentu ada bagian organ tersebut yang masih tersisa. Nah, itulah yang tiba-tiba luka tersebut bisa lambat laun luka tersebut bisa menutup ya. Jadi itulah yang dimaksud sebagai regenerasi morfalaksis ini.
Yang kedua ada disebut sebagai regenerasi epimorfosis ya. Ini merupakan rekonstruksi bagian yang hilang ya melalui proliferasi ataukah perbanyakan maupun diferensiasi perubahan struktur jaringan yang baru dari suatu permukaan luka. Ini jadi ini satu konsep yang berbeda lagi ya, itu akan pembentukan suatu rekonstruksi bagian yang hilang ya. Jadi ya bagian yang hilang itu pun akan dibuat seperti seolah-olah memang dia seperti ke aslinya lagi gitu ya. Nah itulah jadi ada proses morfalaksis dan ada proses disebut sebagai epimorfosis namanya ya. Tapi ini kita sudah berbicara secara tingkat yang sel sekali ya, tapi itulah pengertiannya. Jadi kenapa mungkin kita bisa membayangkan saja kalau misalnya kita terjadi luka, kenapa luka tersebut menutup? Ya seperti itu saja ya. Kenapa luka tersebut bisa menutup? Ya walaupun misalnya luka tersebut tidak kita jarit misalnya ya, oleh karena tergores benda yang demikian tajam, kalau kita tekan saja misalnya kemudian setelah kita lepas darahnya mulai tidak mengalir lagi, kita tekan beberapa saat, kemudian keesokan harinya, ternyata sudah mulai menutup. Nah, proses-proses yang seperti itu ya, dua regenerasi model yang begini yang terjadi pada tubuh kita. Gitu. Ya. Nah, regenerasi itu dapat dapat berbentuk berupa proliferasi sel lokal. Ya, jadi proliferasi sel lokal ini maksudnya contohnya adalah proses pergantian bulu ya. Jadi kalau ada bulu yang lepas ataukah rambut kita yang lepas itu akan tumbuh lagi. Ya itu terjadi lokal ya, ataukah pergantian sel mukosa usus. Jadi sel mukosa usus itu maksudnya sel-sel yang membentuk bagian dalam dari usus kita. Itu kan oleh karena kerja kerasnya usus mengakibatkan dia juga mengalami suatu pergantian yang demikian cepat gitu ya. Nanti pergantian-pergantian itu melalui satu proliferasi sel lokal. Nah, yang kedua adalah penimbunan sel-sel yang belum mengalami diferensiasi yang disebut sebagai blastema ya. Nah, ini yang maksudnya begini. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi kerusakan pada organ tertentu, anggaplah misalnya ini luka pada kulit ya akibat dari terkena benda tajam. Ya, di samping terjadi suatu proliferasi sel lokal, ya, juga terjadi penimbunan sel-sel. Nah, penimbunan sel-sel yang dimaksud ini adalah aktivitas dari stem cell. Ya, kenapa stem cell tersebut bisa memperbaiki luka tersebut? Oleh karena ada suatu pesan khusus, ya, ada message yang disampaikan oleh tubuh kita, oleh sel yang atau oleh bagian organ yang mengalami kerusakan tersebut, mengirimkan pesan berupa sinyal kimia yang ada di dalam tubuh kita itu yang membuat pesan tersebut dibaca oleh stem cell dan mereka mengatakan bahwa tolong kamu memperbanyak diri dan sesuaikan bentuk sel kamu seperti sel dari tubuh saya gitu, dari bagian tubuh saya gitu ya. Jadi seperti itulah pesan kimia yang terbaca oleh stem cell. Itu hal yang sangat sangat yang harus kita syukuri sekali ya. Karena apa? Karena stem cell ini kan tidak memiliki bentuk yang tidak bentuk yang baku dia. Jadi dia bisa akan berubah bentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh sel yang membentuk bagian tubuh tertentu, itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi regenerasi ini ada disebut sebagai proliferasi sel lokal, ada juga oleh bantuan dari stem cell yang aktif akibat dari message atau pesan yang disampaikan dari organ yang mengalami kerusakan tersebut gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya apa yang saya sampaikan. Ya. Ini yang saya berikan satu gambaran ya. Jadi gambar yang jadi gambar yang di sebelah kiri atas ini ya, ini seperti saya gambarkan, anggaplah ini seperti stem cell ya, sebuah stem cell ya. Jadi kemampuan stem cell itu adalah melakukan replikasi ya, replikasi artinya menjadi satu bagian menjadi dirinya sendiri lagi ya, dan belahan yang lain itu melakukan diferensiasi ya, akan menjadi
sel-sel yang akan dia perbaiki, kan malah begitu. Ya, contohnya misalnya menjadi sel darah, ya, ada menjadi sel sel saraf, ada menjadi sel jantung misalnya dan lain sebagainya. Ya, nah jadi itulah keistimewaan dari stem cell kita. Nah pada saat terjadi satu pembuahan sel telur dibuahi oleh sel sperma, disitulah terjadi pembentukan stem cell yang pertama kali. Jadi ada bagian dari dari zigot, ya, akibat dari pembuahan itu ada bagian yang memang menjadi satu stem cell. Nah itu oleh beberapa peneliti itu yang diambil, ya, stem cell-nya, kemudian dilakukan suatu pembiakan lah begitu, ya, dan dilakukan penelitian. Ya, jadi itulah keistimewaan dari stem cell kita. Ya, jadi pada saat terjadi proses pembuahan dan membentuk satu zigot dan melakukan pembelahan, ya, kemampuan dari stem cell ini untuk membentuk suatu sel-sel yang terdiferensiasi ini sangat tinggi sekali, ya. Makanya kita anggap bahwa pada usia anak-anak sampai dengan usia mulai 18 tahun itu stem cell-nya itu masih bagus sekali. Jadi masih aktif sekali, ya, untuk melakukan proses pekerjaan dalam sebagai fungsinya untuk regenerasi sel, ya. Nah, jadi ada sel yang dikatakan sangat spesial, inilah yang kita sebut sebagai stem cell, ya. Nah, jadi sel-sel khusus ini dapat berubah menjadi sel-sel yang lain juga. Ini yang kita sebut sebagai diferensiasi, ya. Jadi stem cell tidak berubah langsung menjadi sel-sel yang dia bentuk, tapi ada bagian tubuhnya dia yang tetap mempertahankan menjadi dirinya sendiri yang akan dipersiapkan nanti untuk bekerja kembali menjadi sel yang ingin dia bentuk lagi. Itulah makanya stem cell, ya, dalam usia tertentu dia tidak akan jumlahnya tidak akan berkurang, tetapi dalam satu kondisi tertentu, ya, dalam satu usia tertentu mulailah stem cell tersebut dia dalam kondisi non aktif. Jadi ada juga yang mati, ya, seperti itu. Nah, jadi stem cell itu adalah sel yang bertanggung jawab, ya, untuk melakukan regenerasi sel-sel organ yang rusak di dalam tubuh, ya. Ada miliaran stem cell yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kalau dulu kita selalu mengatakan bahwa stem cell kita ada dalam sumsum tulang kita misalnya gitu, ya, tetapi sekarang bahwa stem cell ini ada dalam seluruh tubuh kita, ya, tergantung dari sisi jumlahnya mana yang terbanyak, ya, itu melalui suatu proses penelitian, ya. Nah, tugas utama dari stem cell seperti tadi saya katakan adalah meregenerasi sel yang rusak, ya. Jadi stem cell secara otomatis mencari sel yang rusak atau yang mati dan langsung memperbaikinya dengan cara meregenerasi sel. Nah, mencari sel yang rusak ini adalah satu hantaran message yang secara kimiawi, ya, yang dihantarkan oleh jaringan yang rusak tersebut, dan itulah ditangkap oleh stem cell sehingga pada saat dia melakukan diferensiasi, ya, dia akan membentuk sel yang sesuai dengan hantaran kimia itu. Jadi misalnya ada sel jantung yang rusak misalnya, jadi pesan yang disampaikan oleh sel jantung kepada stem cell adalah akan membentuk sel-sel jantung. Jadi seperti itu, ya. Nah, seperti saya katakan bahwa stem cell ini akan berkurang sesuai dengan bertambahnya umur. Jadi semakin umur kita menjadi lebih tua, maka stem cell yang kita miliki di dalam tubuh juga akan berkurang, ya. Kenapa seorang wanita yang demikian cantik pada usia 20 tahun, ya, di saat umur 60 tahun, 70 tahun maka muka dan kelihatan keriput, ya. Wajah juga kelihatan tua dan lain sebagainya. Itulah menandakan bahwa proses regenerasi itu mulai akan berkurang seiring dengan berkurangnya stem cell yang dalam tubuh kita. Jadi proses regenerasinya juga akan berkurang. Ini akan juga terjadi dalam satu kondisi penuaan dini, ya, akibat dari satu proses patologis yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Ada kondisi-kondisi yang mempercepat satu proses penuaan di dalam yang kita sebut proses degeneratif yang terjadi di dalam organ kita, ya.
yang seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu, yang pernah saya bahas, atau 3 minggu yang lalu kita sudah pernah bahas juga, ya bagaimana proses-proses penuaan dini itu bisa terjadi, walaupun misalnya umur kita masih umur-umur yang cukup muda gitu, tapi orang melihatnya wajah kita, kulit kita sudah mengalami suatu proses penuaan. Nah, kalau stem cell ini semakin berkurang, ya artinya kemampuan dia untuk menghasilkan sel-sel baru akan menjadi menurun. Bisa dibayangkan bahwa sel yang rusak dan yang mati itu tidak akan cepat teregenerasi. Ya, akibatnya adalah tubuh kita ataukah organ tersebut akan menurun fungsinya sehingga secara keseluruhan kita akan terjadi sakit gitu. Ya, nah akibatnya juga adalah imunitas di dalam tubuh kita juga akan mulai menurun. Ya, bayangkan kalau kita sering sakit, ya tentu organ yang kita rasakan sakit tersebut juga fungsinya akan menurun. Ya, fungsinya menurun oleh karena ya sel-sel yang menyusun dari fungsi dari organ tersebut juga banyak yang rusak atau banyak yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan fungsinya menjadi menurun, dan lama-lama sakit yang kita derita semakin lama semakin berat. Ya, itu nanti kaitannya, ya itu nanti akan kaitannya. Makanya yang kita bisa petik dari dari materi ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan stem cell yang ada di dalam tubuh kita itu biar jumlahnya tidak mengalami penurunan secara drastis walaupun usia kita misalnya sudah mencapai umur 50-60 tahun. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu, ya. Jadi makanya dengan kita selalu menjaga kesehatan, dengan selalu mengatur pola hidup kita dengan baik, ya dalam artian secara luas, ya mengatur pola hidup kita secara baik, tentunya itu akan lebih bisa menjaga kesehatan kita secara utuh, dalam artian kalau kita berbicara tingkat sel berarti stem cell yang ada dalam tubuh kita tetap terjaga dengan baik sehingga fungsinya dia untuk melakukan regenerasi juga akan semakin baik gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa tugas dari stem cell kita tuh ada 5 R lah, ya. Yang pertama adalah repairing, ya, repair. Jadi dia memperbaiki sel yang rusak, ya. Jadi kalau ada sel yang rusak seperti tadi saya katakan, dia akan menggantikan, ya memperbaiki, ya, dia memperbaiki sel yang rusak. Kemudian yang kedua adalah replacement, itu adalah menggantikan sel yang rusak, ya. Yang ketiga adalah regeneration, ya, menyusun kembali sel-sel yang rusak, ya. Yang keempat adalah rehabilitation, memfungsikan kembali, ya, sel yang masih dapat diperbaiki, dan yang kelima adalah rejuvenation, jadi meremajakan sel. Ya, inilah fungsi dari stem cell yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat dari fungsinya stem cell ini ya terjadi secara sinergi, ya, jadi secara bersamaan. Jadi tidak berfungsi sendiri-sendiri. Jadi fungsi stem cell ini. Jadi kalau di saat ada sel yang rusak dia perbaiki, kemudian dalam perbaikan itu misalnya dia ingin fungsinya membaik, dia akan diperbaiki lagi fungsinya, ya, diaktifkan lagi fungsinya dan lain sebagainya. Jadi itulah ini kelima fungsi ini bekerja secara berkesinambungan gitu. Ya. Tadi saya jelaskan bahwa tubuh kita itu memiliki kemampuan yang mampu untuk melakukan regenerasi, ya. Tetapi ada organ-organ tubuh kita yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk dapat pulih sendiri, ya. Saya katakan ada 7 organ, tapi sebenarnya sebagian besar tubuh kita memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi, ya. Yang pertama adalah hati, ya, organ hati. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada disebut sebagai cangkok hati gitu, ya. Jadi ada sebagian hati dari orang lain dicangkokkan ke dalam tubuh kita misalnya. Ya, jadi pengambilan hati di orang lain itu kan pasti melukai hati yang diambil, ya. Nah, kemampuan hati yang diambil itu akan melakukan satu
penutupan kembali dia, karena dia memiliki kemampuan ya untuk menutupi bekas luka ya akibat dari cangkokan itu. Ya, jadi ini suatu keistimewaan dari hati yang kita miliki ya. Yang kedua, usus kita ya. Usus kita ini memiliki salah satu organ yang memiliki kerja yang demikian berat ya, karena setiap hari dia harus melakukan satu proses pencernaan ya dengan berbagai macam makanan yang masuk ya, jenis minuman yang masuk. Tentunya untuk mempertahankan fungsinya, usus ini juga harus melakukan satu proses peremajaan yang demikian cepat ya. Jadi dikatakan di sini memakan waktu 5-7 hari. Jadi sel-sel yang membentuk usus tersebut setiap 5-7 hari dia pasti akan mengalami kematian dan tergantikan. Ya itulah makanya ya kita harus bersyukur memiliki usus kita yang masih berfungsi ya dengan baik, bisa mencerna makanan dengan baik, bisa mengabsorpsi nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan di dalam tubuh ya. Makanya ya ayo kita pelihara usus kita ya supaya jangan terjadi suatu proses penurunan fungsi dari usus-usus yang kita miliki sehingga akan mengakibatkan hal-hal yang lain ya. Nah, itu yang kedua. Ya, khusus karena sebelum usus kita akan memiliki yang organ lambung ya. Lambung juga ini merupakan salah satu bagian dari organ pencernaan, juga mengalami hal yang sama ya. Jadi sel-selnya juga mengalami perbaruan setiap 3-5 hari. Nah, organ yang ketiga adalah tulang ya. Jadi Bapak Ibu, coba kalau kita perhatikan, kalau misalnya terjadi satu retakan tulang ya akibat satu kecelakaan misalnya ya. Kalau tulang yang retak ini misalnya kita diamkan ya, tulang ini pun akan melakukan suatu proses regenerasi ya. Hanya saja proses regenerasinya tidak akan sebagus yang sebelumnya gitu. Jadi dia tidak akan membentuk organ tulang yang lurus seperti yang masih semula sebelum dia mengalami patah gitu. Ya, dia akan membentuk satu kalus-kalus yang akan mengikat sel-sel tulang atau pecahan-pecahan tulang yang akibat dari patahan tersebut ya. Tetapi kan tidak seperti itu yang kita inginkan gitu. Jadi kalau seandainya ada patah tulang yang seperti begini ya, tentu susunan-susunan tulang yang patah ini kita harus sambung ya, kita harus tempatkan dia pada posisi penyambungan sehingga dengan tersambungnya tulang pada ujungnya disinilah mulai terbentuk satu proses regenerasi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini apa yang saya sampaikan supaya tidak dicerna dengan berbeda, maksud saya adalah bahwa tulang memiliki kemampuan dia untuk bisa menyambung kembali sebenarnya ya. Makanya dalam penyambungan itu, untuk mempercepat penyambungan itu dalam posisi yang fisiologis, kita butuh ada dokter bedah tulang yang harus menyambung tulang-tulang tersebut ya. Jadi dengan penyambungan yang baik ya, kita mengharapkan bahwa proses regenerasinya ya, proses patahan tulangnya tersebut bisa tersambung dengan baik dan sehingga organ itu pun bisa berfungsi kembali dengan baik itu. Ya, jadi kita mengetahui bahwa ada satu proses yang seperti itu ya. Yang keempat ini adalah organ kulit kita ya, organ kulit. Ini yang mungkin paling sering yang kita alami ya, karena kita bisa lihat langsung gitu ya. Kita bisa perhatikan mulai dari kulit terkena sayatan pisau misalnya atau kasilet ya, atau kita kena goresan aja deh misalnya. Ya, kita kena goresan, ada luka misalnya, kemudian kita hentikan perdarahannya, keesokan harinya atau lagi 2 harinya ternyata bekas goresan tersebut menutup dengan baik itu. Ya, artinya itulah yang kita katakan bahwa kulit kita itu memiliki satu kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri gitu ya. Ya, ini yang kita bisa lihat langsung ya. Nah, kemudian ada organ mata ya. Organ mata ini kalau kita perhatikan itu yang kita sebut sebagai kornea ya. Kornea ini lapisan yang terluar dari mata kita ya. Ini yang kadang selalu terpapar dengan sinar matahari gitu ya. Itu tentunya juga
selalu terpapar kena angin, kena benda-benda, ya, kena sinar matahari, sinar yang lain-lain juga, tentu pekerjaannya akan berat juga di dalam organ penglihatan begitu ya. Tentu mereka ini pun organ ini pun akan mengalami satu regenerasi sendiri ya. Apa namanya, setiap 1 sampai 3 hari sekali sel-sel yang membentuk kornea tersebut akan tergantikan. Jadi ya seperti itu ya. Nah, yang keenam adalah paru-paru ya. Kalau paru-paru ini fungsinya untuk dalam proses pernapasan. Tentu apa yang kita hirup ya, apa yang kita masukkan, udara yang banyak yang terdiri dari apa namanya, debu ataukah mikroorganisme yang lain, asap dan lain sebagainya, tentu akan mengakibatkan satu proses yang membuat kondisi saluran pernapasan itu akan menjadi tidak baik ya. Inilah yang kalau misalnya organ pernapasan ini banyak mengalami kerusakan, tentunya itu harus segera diperbaiki. Jadi organ pernapasan kita ataukah paru-paru kita sendiri juga memiliki kemampuan ya untuk mempertahankan dirinya. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali itu akan terjadi proses regenerasi untuk sel-sel parunya. Yang ketujuh adalah sel otak ya, ada sel otak. Nah, otak ini dulu para ahli saraf ya mengatakan bahwa otak itu berhenti bertumbuh ya setelah masa kecil ya, akan tetapi sekitar 20 tahun belakangan ini ya ahli-ahli riset saraf menemukan bahwa ada otak yang bisa menghasilkan sel-sel yang baru yang kita sebut sebagai neuroplastisitas ya, mengalami pembentukan sel-sel yang baru ya. Jadi ketika otak mengalami gangguan ya atau sel-sel otak ada yang rusak, neuron itu dapat terhubung kembali ya. Ya, jadi ada bagian lain di otak yang memang mengambil alih pada fungsi tersebut ya. Ya, inilah yang mungkin kita yakini bahwa misalnya ada pasien yang mengalami stroke misalnya ya. Ada kematian di dalam organ sel otak. Kemudian kenapa setelah dia mengkonsumsi sesuatu satu produk, kemudian kemampuan untuk aktivitasnya pada organ tertentu yang mengalami kelemahan itu menjadi lebih baik misalnya ya. Jadi itulah yang saya katakan bahwa otak di samping memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasinya sendiri, jadi kita yakini bahwa ada satu produk yang bisa untuk meningkatkan kerja dari sel-sel otak tersebut, sehingga bagian otak yang tadinya mati dan rusak tersebut itu bisa tergantikan dengan sel-sel otak yang baru, sehingga fungsi dari otak tersebut misalnya dalam hal masalah kelemahan badan, sebagian badan itu berangsur-angsur nanti akan bisa menjadi membaik kembali gitu ya. Nah, itulah artinya Bapak Ibu 7 anggota organ yang lain yang kita miliki yang memiliki kemampuan untuk bisa regenerasi. Saya katakan ada 7, tapi sebenarnya ada banyak organ-organ tubuh kita yang lain ya, yang tapi tidak kita bahas semuanya, tapi yang saya katakan bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang sangat istimewa yang sudah diberikan oleh Tuhan, jadi kita harus menjaganya dan syukuri sehingga ya fungsi dari organ-organ yang membentuk tubuh kita secara utuh seperti ini bisa berfungsi ya dengan baik walaupun usia kita sudah semakin menua gitu. Nah, ini bagan yang selalu saya ingin sampaikan ya pada Bapak Ibu ya. Jadi bila mana dalam kondisi yang sekarang ini kita mengalami satu kerusakan dan kematian sel ya. Upaya perbaikan yang kita akan lakukan tentu adalah mengharapkan ada pembentukan sel-sel yang baru ya, ada pembentukan sel-sel yang baru. Nah, harapannya adalah dengan terbentuknya sel-sel yang baru itu terjadi proses regenerasi pada organ tersebut ya. Itu pola pikir kita. Jadi kalau misalnya ada satu kondisi kita mengalami kerusakan sel otak,
Jadi kita yakini bahwa sebagian dari sel yang membentuk otak kita yang mengalami stroke tersebut itu terjadi kerusakan dan kematian sel. Nah, yang kita harapkan tentunya adalah bagaimana sel yang rusak, sel otak yang rusak dan mati akibat stroke itu bisa terbentuk sel-sel yang baru. Itu yang kita inginkan, sehingga dengan adanya pembentukan sel-sel yang baru, ya, semakin lama lambat laun dia akan berfungsi kembali melalui satu proses yang kita sebut sebagai regenerasi sel. Ya, ini yang pertama. Nah, sel itu akan bisa berfungsi dengan baik, ya, bisa berkembang dengan baik bila mana kebutuhan dari sel tersebut terpenuhi. Dalam hal ini adalah bahwa dia mendapatkan oksigen dan nutrisi, ya, oksigen dan nutrisi. Bila mana di dalam tubuh kita terjadi satu aliran sirkulasi darah yang tidak bagus, ya, berarti kita menilai bahwa asupan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel yang akan tumbuh itu pasti tidak akan bagus, kan itu, ya. Sedangkan kita menginginkan fungsinya bisa cepat kembali. Nah, akibat buruknya dari sirkulasi ini, ya, upaya perbaikannya adalah bagaimana mencegah dan memperbaiki pembuluh darah yang mengalami kerusakan itu, sehingga aliran darahnya bisa lancar. Ya, kalau aliran darah lancar, ya, berarti sel yang akan tumbuh, sel yang akan membentuk organ itu bisa tercukupi oksigen dan nutrisinya. Ya, sehingga kualitas dari sel tersebut menjadi baik. Kumpulan dari sel-sel yang bagus tersebut itulah yang akan bisa membentuk organ, sehingga fungsi organ tersebut akan pulih kembali. Yaitu pola pikir kita yang kedua. Pola pikir kita yang ketiga, ya, kalau seandainya sel yang sudah terbentuk dengan baik, ya, akibat dari aliran darah, asupan nutrisi dan oksigen yang yang baik juga. Akan tetapi kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus, ya, tentunya itu juga akan mengganggu, ya, akan mengganggu kehidupan. Nah, makanya kita harus mengendalikan, ya, infeksi dan meningkatkan imunitas. Nah, akibatnya adalah daya tahan tubuh kita terhadap infeksi itu menjadi semakin meningkat. Kumpulan ketiganya ini tentunya adalah yang kita harapkan bila mana fungsi-fungsi di dalam tubuh kita ini berfungsi dengan baik, ya. Ya, peranan dari stem cell terhadap mengganti kerusakan dan kematian sel, ya. Kemudian peranan stem cell juga untuk memperbaiki aliran darah, memperbaiki sel-sel pembuluh darah yang rusak dan mati juga akan baik, ya. Nah, kemudian daya tahan tubuh kita akibat dari optimalnya fungsi-fungsi organ kita, inilah yang akan membentuk organ-organ kita menjadi baik. Yang menjadi masalah adalah bila mana hal-hal yang dalam perjalanan kehidupan kita banyak yang kita lakukan satu proses-proses yang tidak baik, dalam hal ini pola hidup kita yang tidak baik, mengakibatkan pola yang secara fisiologis ini tidak akan terjadi dengan sempurna begitu. Sehingga ada satu kondisi stem cell kita cepat banyak yang mati, sehingga kemampuannya dia untuk melakukan regenerasi sel menjadi tidak bagus. Dan akibat-akibatnya adalah penurunan daya tahan tubuh, mengakibatkan banyaknya infeksi, mengakibatkan banyak yang sakit, sehingga cepat sekali ke proses kematian atau penuaan dulu baru proses kematian. Inilah yang kita tidak inginkan. Nah, tentunya kita harus mencegah itu. Ya, tentu kita menginginkan ada suatu bantuan, ya, di dalam kehidupan kita, baik itu berupa makanan maupun minuman yang mampu untuk tetap mempertahankan kondisi normal dalam tubuh kita. Ya, ini tidak ada
apa namanya, tidak ada hal yang apa namanya, yang tidak baik yang saya bilang. Apapun itu jenis makanan atau minuman yang kita konsumsi, sepanjang itu memang bermanfaat buat menjaga kesehatan kita, itulah yang kita lakukan, ya. Tapi nanti kita akan bahas satu kondisi. Ya, seperti tadi saya sampaikan, jadi suatu proses regenerasi sel, aliran darah yang bagus, dan tahan terhadap infeksi, penggabungan dari ketiganya ini pasti akan menghasilkan tubuh yang sehat. Ya, ini yang paling kita inginkan di dalam kehidupan. Ya, jadi walaupun usia kita berumur 70 tahun, 80 tahun, tapi tetap menginginkan tubuh yang sehat. Ya, tentu Bapak Ibu, harapan yang kita inginkan tubuh yang sehat ini bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar impian begitu. Ini tentu harus ada usaha. Ya, tentu harus ada, ya boleh dibilang suatu investasi yang kita harus keluarkan untuk tetap menjaga tubuh kita ini tetap sehat begitu. Ya, akan mustahil tubuh kita akan sehat tapi kita tidak pernah melakukan upaya-upaya menjaganya. Ya, contoh, dari usia 20 tahun sampai umur 50 tahun kita tetap merokok. Usia 30 tahun sampai 60 tahun kita tetap minum minuman keras misalnya. Ya. Itulah hal-hal yang tentu kebiasaan-kebiasaan itu kita harus sudah mulai kurangi, kalau bila mana perlu ya kita harus hentikan. Ya, harapannya adalah itu. Ya, tubuh kita selalu tetap sehat, ya. Sebab kalau kita selalu sehat, tentu kita akan bisa melakukan satu aktivitas yang lebih baik, ya, dalam selalu memenuhi kehidupan kita, ya. Apakah tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas hal-hal yang merupakan daily living kita, ya, tidak banyak dibantu oleh keluarga-keluarga kita dan sebagainya, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah protein dapat memperbaiki sel yang rusak enggak? Nah, ini, ya. Memang peranan protein itu memang fungsinya memang untuk menggantikan, ya, sel-sel yang rusak, Bapak Ibu, ya. Nah, protein yang mana? Ya, protein dalam hal ini adalah asam amino. Ya. Nah, kita tahu bahwa asam amino itu adalah protein yang sudah dipecah melalui satu proses metabolisme menjadi molekul-molekul yang kecil. Ya, jadi ini yang harus kita jaga dalam konsumsi makanan kita sehari-hari. Ya, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, tentunya itu akan bagus. Tapi menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat, ya, kualitas dari makanan yang kita makan untuk menunjang kebutuhan dari tubuh kita untuk memproduksi sel-sel yang baru. Kan itu menjadi pertanyaan, ya. Jadi pada saat kondisi tertentu kita memang harus membutuhkan asupan asam amino dari luar, ya. Sekali lagi asam amino ini memang dibutuhkan, ya, untuk memproduksi sel-sel yang baru, ya. Nah, jadi sel-sel tubuh akan lebih mudah menggunakan, ya, saat ini untuk berbagai kebutuhan, ya. Jadi dengan molekul-molekul yang kecil, asam amino yang sudah tersusun dari molekul-molekul kecil ini akan mudah diserap oleh tubuh, ya, untuk langsung dipergunakan oleh sel-sel di dalam menjalankan fungsinya untuk sehari-hari, ya. Jadi itu. Nah, kita mengenal yang disebut sebagai salmon ovary peptide, ya. Jadi yang kita selalu yang kita baca atau kita dengar barangkali, ya, salmon ovary peptide ini merupakan bagian dari selaput telur ikan salmon,